Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan bahasan kita Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan tentang haqqur rijlain, halil ghaslu awil mashu au at-takhir bainahuma. Artinya ketika dalam wudu pada saat dua kaki, apakah haknya dibasuh atau diusap? Waktu itu kemarin kita sudah bilang bahwa ada 3 pandangan pendapat. Pendapat pertama itu pendapat jumhur yang mengatakan bahwa arjlain, 2 kaki itu haknya dibasuh, ya. Sehingga bacaan yang dibaca adalah sebagaimana tertulis dalam papan tulis, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Berarti bacanya arjula. Kenapa dibaca la? Karena dia diatofkan kepada yang sebelumnya, yaitu diatofkan faghsilu wujuhakum, wujuha itu ya. Sehingga hak 2 kaki adalah al-ghaslu, yaitu dibasuh. Itu bacaan yang membaca nasab. Tentu ketika mereka membaca nasab, ya mereka menganggap bahwa bacaan ini adalah yang paling kuat dengan alasan-alasan yang waktu itu kita sudah sebutkan. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa hak 2 kaki bukan al-ghaslu, bukan dibasuh, tetapi diusap. Kenapa mereka mengatakan hak 2 kaki tadi adalah diusap? Artinya ketika wudu 2 kaki tadi diusap. Nah ini mereka membacanya bukan wa arjulakum, tapi wa arjulikum. Ketika dibaca arjuli, berarti diatofnya kepada ru'usi. Sehingga ketika diatop kepada ru'usi, maka kita bisa pahami wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Usaplah biru'usikum, kepala-kepala kalian, wa arjulikum, ini baca kasrah, arjuli, li dia. Dan juga usaplah kaki-kaki kalian. Nah berarti pemahaman yang kedua, 2 kaki itu dimasah, diusap. Dan ternyata ada pandangan yang ketiga, yaitu takhir. Arti takhir di sini ketika pada saat wudu, pada saat kita akan dihadapi oleh 2 kaki, ya. Pendapat ketiga mengatakan bahwa 2 kaki di sini boleh di al-ghuslu, dibasuh, boleh juga diusap. Sehingga mereka memberikan pilihan kepada orang yang lagi wudu, dipersilakan pada saat ingin membasuh kaki, boleh dibasuh, boleh juga diusap. Kenapa mereka berpandangan seperti ini? Karena mereka mengatakan bahwa bacaan al-qira'atain, 2 bacaan di atas, baik yang membaca arjulakum dan yang membaca arjulikum, itu sama-sama kuat. Bacaan nasab dan bacaan jer sama-sama kuat. Ketika 2 bacaan tadi sama kuat, berarti kalau kita baca arjula kan dia dibasuh. Kalau dibaca arjuli berarti diusap. Nah ketika 2 bacaan tadi sama-sama kuat, kondisinya sama, ya. Sehingga pendapat yang ketiga untuk arjul di sini diberikan pilihan. Jadi minal wajibil mukhayyar, gitu ya. Kewajiban yang dipersilakan untuk memilih. Sehingga untuk 2 kaki boleh al-ghuslu, boleh juga diusap, boleh juga dibasuh, dan boleh juga diusap. Itulah 3 pendapat dalam hal ketika kaitannya dengan 2 kaki pada saat kita berwudu.
Kemudian kita akan lanjutkan pada bacaan berikutnya, yaitu kaitannya dengan ketika membasuh atau mengusap dua kaki tadi, batasannya sampai mana. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ada man nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa kadzalika ikhtalafu fil ka'bain. Hal yadkhulani fil masi aw fil ghusli inda man ajazal masha gitu. Seperti itu juga, artinya seperti dua tangan sebelumnya yang kaitannya dengan ghayah, dengan batas dibasuh pada dua tangan, yaitu ayatnya ilal marafiq. Ada yang mengartikan sampai siku, ada yang mengartikan beserta siku. Nah, begitu juga dalam kaitan dengan al-ka'bain, dua mata kaki. Wa kadzalika, dan seperti itu juga sebagaimana ulama berbeda pendapat tentang batasan tangan yang dibasuh. Ada yang bilang di sana sampai siku gitu ya. Ada juga yang bilang menafsirkan beserta siku. Ikhtalafu fil ka'bain. Para ulama berbeda pendapat juga fil ka'bain dalam masalah dua mata kaki. Hal yadkhulani fil masi, apakah keduanya dua mata kaki tadi diusap, au fil ghusli, atau dia masuk dalam kategori yang harus dibasuh gitu. Indaman ajazal masa, menurut orang yang membolehkan al-masah, itu mengusap. Jadi ada beda pendapat di sini. Lagi dan lagi, kenapa mereka kok berbeda pendapat? Perbedaan pendapat itu, perbedaan pendapat pada cabang disebabkan adalah perbedaan pendapat dalam asal, yaitu memahami dalil, memahami arti konsep asalnya. Kita baca wa aslu ikhtilafihim, dan dasar perbedaan pendapat mereka al-isyraq alladzi fi harfi ila. Al-isyraq perserikatan yang ada pada huruf ila. Ini maksud saya fi qouli ta'ala, pada Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian ilal ka'bain. Ada yang mengartikan ila ini sampai, ada yang mengartikan ma'a beserta gitu. Berarti ila di sini dia artinya lapan musyarak. Bisa arti ila yang artinya sampai, bisa ila yang artinya beserta gitu. Wa qad taqaddama al-qaulu fi syiraki hadzal harfi fi qouli ta'ala, dan sungguh telah terdahulu al-qaulu pembicaraan fi syiraki hadzal harfi dalam diperserikatkan huruf ini, yaitu huruf ila, fi qouli ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, ilal marafiq. Jadi lagi dan lagi ila di sini ketika kaitannya kita bicara tentang membasuh dua tangan, ila di sini dia tidak pasti menunjukkan satu arti, tetapi dia menunjukkan dua arti, yaitu isyraq. Berarti dia termasuk lapan musyarak yang memiliki beberapa arti. Nah, di sini dua arti. Yaitu ila ada yang mengartikan sampai, ada yang mengartikan beserta. Walakin lil isyraq wa hunalika min jihatain. Min isyraqi ismil yadi wa min isyraqi harfi ila. Akan tetapi perserikatan waqa'a telah terjadi hunalika di sana. Di sana maksudnya pada saat kita membasuh dua tangan. Min jihata ini dari dua sisi. Artinya di sana ada dua sisi isyraq. Apa itu? Min isyraqi ismil yad. Daripada berserikatnya nama tangan. Artinya kata al-yad dia juga mempunyai banyak arti. Jadi di bawahnya ada arti-arti yang berserikat di bawah kata al-yad. Ada yang mengartikan al-yad adalah dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Ada juga yang mengartikan al-yad dari ujung jari sampai siku. Ada juga yang mengartikan al-yad dari ujung jari sampai sini, sampai pundak. Nah, itu artinya arti isyraq. Gitu ya. Kemudian isyraq yang kedua, isyraq harfi ila, berserikat huruf ila. Artinya ila tadi dia artinya punya dua, punya arti sampai, punya arti beserta. Wahuna, dan di sini artinya pada ayat wa arjulakum ilal ka'bain. Pada ayat berbicara tentang membasuh kaki sampai dua mata kaki. Min qibali syiraki harfi ila faqat. Nah, di sini dari sisi berserikatnya huruf ila saja gitu. Ya, artinya kaitannya pembicaraan cuma satu, yaitu apakah ila di sini bermakna
ghaya bimana sampai atau bimakna ma'a beserta gitu. Wa qad ikhtalafu fil ka'bi ma huwa. Sungguh mereka telah berselisih pendapat dalam Ka'ab. Yang sering kita dengar al-Ka'bu itu ya mata kaki. Ternyata para ulama bahasa berbeda dalam mengartikan ma huwal Ka'bu. Apa itu al-Ka'ab? Wa dzalika li syiraki ismil Ka'bi. Dan hal itu kenapa mereka berbeda pendapat dalam mendefinisikan ma huwal Ka'ab. Apa itu mata kaki? Li syiraki ismil Ka'bi. Karena berserikatnya nama Ka'ab. Lagi dan lagi kata al-Ka'bu dia termasuk lafaz musyarak yang punya berapa arti. Wa ikhtilafi ahli lughah fi dalalatihi, dan berselisihnya ahli bahasa fi dalalati dalam dalalahnya, dalam dalalah lafaz Ka'ab. Artinya lafaz Ka'ab itu dia menunjukkan apa? Sebagaimana kita pahami dalam mantik, ketika bicara lafaz itu disebut ad-dal. Kemudian makna mafhum yang ada lafaz tadi disebut madlul. Nah, ketika dal menunjukkan madlul, ke arah apa dia menunjukkannya? Dalalahnya adalah apa? Itu namanya dalalah. Dalalahnya kemana arahnya? Gitu. Faqila maka dikatakan, ini menjelaskan arti dari al-Ka'ab. Humal azmanil ladhani inda ma'qidi syiraki. Huma keduanya itu al-Ka'bain, al-azmani dua tulang, alladzina yang keduanya inda ada pada sisi maqid syirok, maqid tempat terikatnya asyirok, tali sendal. Kalau kita pakai sendal itu ya. Itu arti yang pertama. Wakila dan dikatakan yang namanya al-Ka'bain dua mata kaki. Ya kalau orang kita nyebutnya dua mata kaki ya. Kalau orang Arab kan menyebutnya al-Ka'bain. Walaupun kadang-kadang kita bingung juga kenapa disebut dua mata kaki. Apakah dia berfungsi sebagai dua mata? Sehingga kita pahami bahwa dalam satu kaki ada dua mata kaki. Berarti dalam dua kaki ada 4 mata kaki. Apa fungsinya sebagai mata atau apa? Yang pasti orang kita nyebutnya dua mata kaki. Ya. Kalau dua mata kepala kan jelas. Dia tujuan untuk melihat. Wakilah dan dikatakan huma keduanya al-Ka'bain al-azmani dua tulang an-nati'ani yang tumbuh fi tarafis saqi, fi tarafis saqi pada ujung as-saq, betis itu dia. Wala khilafa fi ma'asibu fi dukhulihima fil ghasli inda ma yara anha inda maqid syiraq. Dan tidak ada perbedaan pendapat fi ma'asibu pada yang saya pahami fi dukhuliha fil ghasli, pada masuknya al-Ka'bain fil ghasli di dalam membasuh. Artinya ketika membasuh dua kaki itu yang namanya al-Ka'bain dia harus ikut terbasuh juga gitu. Nah ini indama yara, menurut orang yang memandang annahuma inda maqidi syiraq, bahwasanya keduanya itu al-Ka'bain inda berada di sisi maqidi syiraq, tempat ikatan sendal. Kalau kita pakai sendal yang di sana katakanlah ada yang diikat di ya dekat dua mata kaki kita agar sendal tadi ya tidak lepas. Idh kana juz'an minal qadami, berarti al-Ka'bain tadi dia ikut terbasuh ya. Idh kana, karena keduanya al-Ka'bain tadi juz'an minal qadam, satu bagian dari telapak kaki, berarti masuk. Walidzalika, oleh karena itu qala qaumun, satu kelompok ulama berkata, anau idza kana al-haddu min jinsil mahdud dakhalatil ghaya fihi ani asy-syai'a alladhi yadullu alaihi harfu ila, wa idza lam yakun min jinsil mahdud la yadkhulu fihi mithlu qali ta'ala tsumma atimu siyama ilal lail. Nah, waktu itu kita jelasan. Lidzalika, oleh karena dia masuk tadi dia, al-Ka'bain masuk pada yang wajib dibasuh. Qala qaumun, berkata sekelompok ulama, innal, sesungguhnya idza kana al-haddu, apabila batasan, tadi kan kaki batasannya ilal Ka'bain, sampai dua mata kaki. Nah, al-had tadi batasan tadi min jinsil mahdud, dia sejenis dengan yang dibatasi. Jadi mana kita lihat telapak kaki kita dengan dua mata kaki kita kan satu jenis, kaki-kaki juga. Nah, seperti itu dakhalatil ghaya fihi, maka masuk al-ghaya fihi padanya, pada al-had.
Ini maksud saya, asyai' alladhi, sesuatu yang yadulu alaihi, ditunjukkan oleh harfu ilah, huruf ilah. Nah, pemahamannya adalah di sini ketika dua mata kaki dia termasuk sejenis dengan dua kaki, maka otomatis al-ka'bain, dua mata kaki ikut juga. Artinya dia dakhalatil ghaya fihi, artinya wajib dibasuh gitu. Yang pertama. Wa idza lam yakun min jinsil mahdud, dan apabila al-had tadi dia bukan jenis al-mahdud, la yadkhulu fihi, maka dia al-ghaya tadi tidak masuk fi padanya. Pada al-mahdud berarti itu ya. Misal qali ta'ala tsumma atimu siyama ilal lail. Di sini kita lihat tsumma atimu siyama ilal lail, kemudian sempurnakan oleh kalian puasa ilal lail sampai malam hari. Nah, di sini juga menunjukkan ila gitu. Nah, berarti kalau kita lihat ila di sini, al-lail adalah al-had, batasan akhir puasa. Nah, puasa madudnya adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, di sini disyaratkan dengan lafaz ilal lail, sampai malam. Pertanyaan adalah, apakah yang namanya puasa dia dilakukan di siang hari, kemudian juga di malam hari, walaupun ya beberapa saat di malam hari, artinya sesudah matahari terbenam, apakah masih tetap wajib puasa? Atau pertanyaan yang kedua, apakah puasanya dilakukan selama siang gitu? Begitu matahari terbenam, stop puasa dan wajib buka. Nah, jawaban yang benar adalah yang kedua, yaitu yang namanya puasa dia dilakukan di siang hari, lalu kemudian begitu terbenam matahari, nah terbenam matahari kan menunjukkan masuknya malam, maka wajib berbuka puasa pada saat maghrib terbenam matahari. Artinya di sini malam hari kita tidak wajib puasa walaupun sedikit pun. Kenapa? Karena antara siang dan malam itu tidak sejenis, sehingga puasa di siang hari, sementara malam dia bukan jenisnya siang, beda jenis, sehingga pas datang malam hari terbenam matahari, kita wajib buka puasa karena ilahnya di sini ilal lail, dan al-lail laisa min jinsin nahar, sehingga puasa batasannya hanya sampai matahari terbenam. Matahari terbenam menunjukkan malam. Nah, begitu matahari terbenam, kita wajib buka puasa. Kembali ke bicara tentang waktu maghrib. Waktu maghrib itu datang kalau matahari secara bulatan utuh dia sudah tenggelam. Itu dia. Beda dengan waktu akhir subuh. Waktu itu kita bicarakan kalau tidak salah, kalau batas akhir subuh, dia ketika matahari muncul terbit, walaupun hanya sebagian, katakanlah baru 1/6 atau 1/7, itu waktu subuh sudah habis. Itulah perbedaan antara berakhirnya waktu subuh dengan datangnya waktu maghrib dari segi terbit dan terbenamnya matahari. Alhamdulillah selesai sudah permasalahan ini. Permasalahan yaitu arjulakum ilal ka'bain wa arjulikum ilal ka'bain, dan juga permasalahan tentang al-ka'bain. Ila tadi apakah menunjukkan al-ka'bain dia wajib dibasuh juga atau tidak? Tadi jawabannya adalah bahwa ketika mata kaki itu adalah jenis kaki juga, maka dia wajib dibasuh. Kenapa? Karena satu jenis. Sementara masalah puasa, dia hanya stop begitu matahari terbenam secara utuh, datangnya malam, kita wajib buka. Dan kita nggak boleh puasa pada malam hari. Karena antara malam dan siang itu tidak satu jenis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas al-mas'alatul hadiyata asyrata minasyurut. Masalah yang ke-11 yaitu bicara tentang syarat-syarat. Tentu syarat-syarat yang kaitannya dalam af'alil wudu, perbuatan-perbuatan dan praktek wudu. Yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Alafa minkum, subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.